Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcelino Nico Ronaldo dengan NIM 2301014 dengan teman saya yaitu Lafat Mukhrojim dengan NIM 2301012. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas komputer bisnis mengenai bab pengembangan bisnis dengan teknologi informasi. Di sini perkembangan teknologi informasi dan juga internet di era globalisasi ini sangat tinggi dan semakin luas dengan adanya teknologi yang terhubung secara online tanpa ada batas waktu dan tempat, sehingga keduanya banyak diterapkan dalam bisnis di perusahaan dan berbagai bidang. Salah satunya adalah untuk pemasaran dengan menggunakan teknologi yang ada. Aktivitas pemasaran pada perusahaan menjadi lebih mudah dan lebih luas jangkauannya. Tidak hanya perusahaan saja yang mendapatkan manfaat, tetapi para konsumen juga lebih mudah mendapatkan informasi yang dibutuhkan mengenai jasa dan produk yang ditawarkan oleh perusahaan, dan lebih mudah untuk memesan dan membelinya. Pemanfaat teknologi informasi dalam menjalankan bisnis dan sering dikenal dengan istilah e-commerce bagi perusahaan kecil dapat memberikan fleksibilitas dalam produksi, memungkinkan pengiriman ke pelanggan secara tepat. E-commerce merupakan proses pembelian dan penjualan jasa dan barang-barang secara elektronik dengan transaksi bisnis terkomputerisasi menggunakan internet, jaringan, dan teknologi digital lainnya. Dua aspek penting dalam pengembangan bisnis yang berhubungan dengan teknologi informasi adalah infrastruktur dan sumber daya manusia. Selain kedua aspek tersebut, tentunya masih banyak aspek lain seperti finansial. Persaingan bisnis yang semakin ketat di era globalisasi ini menuntut perusahaan untuk menyusun kembali strategi dan taktik bisnisnya. Pengertian teknologi informasi. Teknologi informasi pada dasarnya adalah merupakan sinergi dari suatu sistem pengolahan data dan sistem telekomunikasi secara elektronik, atau sering juga disebut sebagai perpaduan antara komputer dan komunikasi. Kemampuan dari teknologi ini telah berubah suatu organisasi yang desainnya tidak lagi ditentukan atau dibatasi oleh batas-batas horizontal, vertikal, atau batas dari luar yang diterapkan oleh struktur yang ditentukan sebelumnya. Yang selanjutnya oleh Jack Welch, bentuk organisasi ini yang demikian dikenal dengan istilah organisasi tanpa batas. Teknologi ini dapat berupa kombinasi perangkat keras dan lunak, komputer, prosedur kerja, operator, dan pemakai sebagai suatu sistem yang terpadu. Melalui teknologi informasi telah mengubah secara radikal cara-cara anggota organisasi dalam berkomunikasi, menyampaikan informasi, mengerjakan tugas mereka, dan bekerja sama tanpa batas waktu, batas wilayah, dan tanpa kendala oleh peraturan atau konvensi internasional. Sejalan dengan itu, muncul berbagai kosakata baru yang bisa jadi masih asing bagi kita semua, seperti World Wide Web atau WWW, Internet, Extranet, Cyberpress, Electronic Mail, Voicemail, Engineering Elektronik, Telekomunikasi, Electronic Data Interchange atau EDI, dan perkembangan terakhir adalah Electronic Communication atau e-commerce atau B2B Electronic Commerce. Semua ini menunjukkan bahwa organisasi yang akan mampu bertahan dan memiliki keunggulan bersaing adalah organisasi yang dapat mengadopsi dan mengadaptasi pengguna teknologi tersebut. Cara pengembangan bisnis dengan teknologi informasi. Belakangan ini, kita banyak mendengar kemajuan di bidang informasi, telekomunikasi, dan teknologi informasi yang begitu pesat yang berorientasi pada teknologi informasi. Dengan semakin gencarnya globalisasi dunia saat ini, maka teknologi informasi juga semakin marak pada kehidupan masyarakat. Bagi masyarakat yang masih awam akan teknologi informasi, wajib mengenal dan mempelajarinya agar dapat menyesuaikan dengan tren yang berkembang.
Teknologi informasi dibuat untuk memudahkan para penggunaannya dalam mencatat suatu transaksi, menyimpannya dalam bentuk data, mentransformasikannya menjadi informasi dan menyebarkannya kepada para pemakai informasi. Dalam dunia bisnis, teknologi informasi mempunyai pengaruh yang nyata. Transaksi bisnis dicatat secara online, diolah dan pada saat yang hampir bersamaan, hasil pengolahan atau informasi dapat dilihat, seperti yang lazim dilakukan para nasabah bank pada saat melakukan transaksi pada ATM. Pada era tahun 70-an, seorang pakar manajemen memprediksi bahwa siapa yang menguasai sumber daya manusia dan informasi akan menguasai dunia. Hal ini dapat dibuktikan bahwa menjelang abad ke-21, negara-negara dan perusahaan-perusahaan yang unggul adalah mereka yang sejak awal sudah menerapkan teknologi informasi sebagai alat untuk berkompetisi. Pada saat ini, informasi menjadi hal yang sangat penting dalam kegiatan bisnis. Dengan dukungan teknologi informasi, informasi semakin mudah diperoleh tanpa dibatasi ruang dan waktu. Pengembangan bisnis dengan teknologi informasi. Kemajuan di bidang teknologi, komputer, dan telekomunikasi mendukung perkembangan teknologi internet. Dengan internet, pelaku bisnis tidak lagi mengalami kesulitan dalam memperoleh informasi apapun. Untuk menunjang aktivitas bisnisnya, bahkan sekarang cenderung dapat diperoleh berbagai macam informasi, sehingga informasi harus disaring untuk mendapatkan informasi yang tepat dan relevan. Hal tersebut mengubah abad informasi menjadi abad internet. Penggunaan internet dalam bisnis berubah dari fungsi sebagai alat untuk pertukaran informasi secara elektronik menjadi alat untuk aplikasi strategi bisnis seperti pemasaran, penjualan, dan pelayanan pelanggan. Pemasaran di internet cenderung menembus berbagai rintangan batas bangsa dan tanpa aturan-aturan yang baku tentunya. Pemasaran di internet sama dengan direct marketing, di mana konsumen berhubungan langsung dengan penjual. Walaupun penjual berada di luar negeri, pengguna internet di seluruh dunia berkisar 200 juta. 67 diantaranya berada di Amerika Serikat. Internet di Indonesia berlipat 2 kali setiap 100 hari. Penggunaan internet telah mengalami perkembangan yang luar biasa di bidang bisnis, terutama pada perusahaan berskala besar. Sejak ditemukan teknologi internet tersebut pada tahun 1990-an, penggunaan meluas karena dipandang memberikan manfaat yang sangat besar bagi kelancaran proses kegiatan bisnis ataupun usaha. Melihat kenyataan tersebut, maka penerapan teknologi e-commerce merupakan salah satu faktor yang lebih penting untuk menunjang keberhasilan suatu produk dari sebuah perusahaan. Untuk mempercepat dan meningkatkan penjualan cepat, maka dengan melihat perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat tersebut, kita dapat memanfaatkan suatu layanan secara online yang berupa e-commerce. Dengan adanya layanan jasa berupa e-commerce yang dapat secara cepat dapat dinikmati oleh pelanggan maupun perusahaan sendiri, maka segala layanan yang diinginkan oleh para pelanggan dapat segera ditindaklanjuti oleh secepat mungkin, sehingga perusahaan tersebut akan mampu memberikan pelayanan yang terbaik dan tercepat bagi para pelanggan. Salah satu jenis implementasi teknologi dalam hal meningkatkan persaingan bisnis dan penjualan produk-produk adalah dengan menggunakan electronic commerce atau e-commerce untuk memasarkan berbagai macam produk atau jasa, baik dalam bentuk fisik maupun digital. Melihat kenyataan tersebut, maka penerapan teknologi e-commerce merupakan salah satu faktor yang penting untuk menunjang keberhasilan suatu produk dari sebuah perusahaan. Untuk mempercepat dan meningkatkan penjualan cepat, maka dengan melihat perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat. Peranan teknologi informasi dalam bisnis. Dalam dunia bisnis,
Peranan teknologi informasi dimanfaatkan untuk perdagangan secara elektronik atau dikenal sebagai e-commerce atau perdagangan elektronik. E-commerce adalah perdagangan menggunakan jaringan komunikasi internet. E-commerce merupakan bagian dari e-business di mana cakupan e-business lebih luas. Tidak hanya sekedar perniagaan, tetapi mencakup juga pengkalkulasian mitra bisnis, pelayanan nasabah, lowongan pekerjaan, dan lain-lain. Selain teknologi jaringan www, e-dagang juga memerlukan teknologi basis data atau pangkalan data. E-surat atau surat elektronik atau biasa yang kita sebut email dalam bentuk teknologi non-komputer yang lain seperti hanya sistem pengiriman barang dan alat pembayaran untuk e-dagang ini. Peranan teknologi informasi dalam bisnis diantaranya satu, yaitu mempermudah cara komunikasi. Bagi banyak perusahaan, email adalah sarana utama komunikasi antar karyawan, pemasok, dan pelanggan. Email adalah salah satu pendorong awal internet. Penggunaannya sangat mudah dan relatif jauh lebih murah jika dibandingkan dengan maksimal untuk berkomunikasi. Selama bertahun-tahun, sejumlah alat komunikasi lainnya juga berkembang yang memungkinkan para staf untuk saling berkomunikasi dengan menggunakan sistem chat atau biasa kita dengan chatting, alat pertemuan online dengan sistem konferensi video seperti webinar, voice over internet protocol atau disingkat VoIP, dan masih banyak lagi lainnya. Dua, memberikan pengetahuan dan sumber informasi. Melalui internet hanya membutuhkan satu klik dan semua informasi sudah tersedia di depan mata. Semakin banyak pengetahuan yang kita peroleh mengenai bisnis, maka semakin berkembang pula bisnis yang sedang dikelola. Selain itu, dapat dengan mudah untuk mencari informasi yang berkaitan dengan kompetitor. 3. Manajemen data. Deretan lemari arsip yang berisikan dokumen-dokumen perusahaan sekarang sudah tidak terlalu dibutuhkan lagi oleh beberapa perusahaan. Dengan adanya database, saat ini sebagian besar perusahaan menyimpan versi digital dari dokumen pada server dan perangkat penyimpanan. Dokumen-dokumen ini menjadi langsung tersedia bagi semua orang di perusahaan, terlepas dari lokasi geografis mereka. Perusahaan yang mampu menyimpan dan memelihara sejumlah besar data historis secara ekonomis dan karyawan dapat mengakses langsung dokumen yang mereka butuhkan. Sistem informasi manajemen menyimpan data hanya menguntungkan jika data yang dapat dikelola secara efektif. Perusahaan progresif menggunakan data itu sebagai bagian dari proses perencanaan strategis serta pelaksanaan taktis dari strategi itu. Sistem informasi manajemen kemungkinan perusahaan untuk melacak data penjualan, biaya, dan tingkat produktivitas. Informasi ini dapat digunakan untuk melacak profitabilitas dari waktu ke waktu, memaksimalkan laba atas investasi, dan mengidentifikasi bidang yang perlu diperbaiki. Manajer dapat melacak penjualan setiap hari yang memungkinkan mereka untuk segera bereaksi terhadap angka yang lebih rendah dari perkiraan dengan meningkatkan produktivitas karyawan atau mengurangi biaya item. 5. Customer Relationship Management. Perusahaan menggunakan TI atau memperbaiki cara mereka merancang dan mengelola hubungan terhadap pelanggan. Customer Relationship Management, sebuah sistem yang dapat menangkap setiap interaksi perusahaan terhadap para pelanggan, sehingga terdapat data kronologi pelanggan jika sewaktu-waktu dibutuhkan, bagaikan data record. Salah satu contohnya, pelanggan menghubungi call center karena mendapat masalah mengenai informasi pengiriman barang yang dipesan. Dengan adanya CRM, staf perusahaan dapat segera memberitahukan keberadaan barang pesanan pelanggan. Karena seluruh interaksi disimpan dalam sistem CRM, pelanggan pun menjadi tenang karena mendapatkan pelayanan yang memuaskan. Hal ini memberikan keuntungan bagi perusahaan sehingga dapat lebih meningkatkan kinerja terhadap produktivitas. 6. Yaitu aktivitas bisnis selama 24 jam.
Dengan adanya perkembangan teknologi informasi sangat membantu para pelaku bisnis untuk melakukan aktivitas jual beli selama 24 jam. Tidak seperti toko offline yang segalanya aktivitasnya sangat dibatasi jam. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi sangat membantu para pelaku bisnis untuk melakukan aktivitas jual beli selama 24 jam. Tidak seperti toko offline yang segalanya aktivitasnya sangat dibatasi oleh ruang dan waktu. Sering dengan berkembang pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi, para pelaku IT mulai gencar memanfaatkan kemajuan tersebut, khususnya dalam bidang teknologi informasi. Para pelaku IT dapat memperoleh kemudahan dalam setiap urusannya. Dunia bisnis sudah sangat kompetitif, di mana ada banyak persaingan. Untuk dapat terus berkembang, diperlukan kreativitas, kegigihan, dan pengetahuan yang maju agar bisa bersaing di dalamnya. Melihat banyaknya fungsi yang diperoleh dari teknologi informasi, sangat jelas kalau kita akan sangat membutuhkannya. Dampak positif dan negatif teknologi informasi dalam bisnis. Dampak positif untuk perusahaan atau perdagangan. Yang pertama yaitu semakin maraknya penggunaan teknologi informasi akan semakin membuka lapangan pekerjaan. Yang kedua yaitu bisnis yang berbasis teknologi informasi atau yang biasa disebut e-commerce dapat mempermudah transaksi bisnis suatu perusahaan atau perorangan. Yang ketiga yaitu dengan fasilitas pemasangan iklan di internet pada situs-situs tertentu akan mempermudah kegiatan promosi dan pemasaran suatu produk. Yang keempat yaitu perusahaan dapat menjangkau pasar lebih luas karena pembeli yang mengakses internet tidak dibatasi tempat dan waktu. Yang kelima yaitu perusahaan tidak perlu membuka cabang distribusi. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, pengeluaran lebih sedikit karena pegawai tidak banyak. Dampak positif yang diperoleh konsumen. Yang pertama, konsumen tidak perlu ke toko untuk mendapatkan barang. Yang kedua yaitu pembeli dapat menghemat waktu dan biaya perjalanan. Yang ketiga yaitu harga barang lebih murah. Yang keempat yaitu konsumen dapat membandingkan harga dari pemasang iklan lain di internet. Yang kelima yaitu yang terakhir, konsumen dapat membeli barang yang di dalam negeri tidak ada. Dampak negatifnya ini, yang pertama yaitu dengan mudahnya melakukan transaksi di internet menyebabkan akan semakin memudahkan pula transaksi yang dilarang seperti transaksi barang selundupan atau transaksi narkoba. Yang kedua yaitu hal yang sering terjadi adalah pembobolan rekening suatu lembaga atau perorangan yang mengakibatkan kerugian finansial yang besar. Manfaat dari perkembangan teknologi informasi dalam bisnis. Di bidang bisnis, baik perdagangan barang maupun jasa komputer akan sangat penting untuk kegiatan transaksi baik rutin, periodik maupun insidental yang menyediakan informasi dengan cepat dan tepat. Sistem informasi manajemen atau manajemen information system merupakan sistem informasi yang sudah banyak diterapkan pada perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan barang dan jasa, baik dalam perusahaan besar, menengah, bahkan perusahaan kecil. Di perusahaan dagang seperti department store telah dipergunakan mesin cash register atau mesin kasir yang dilengkapi dengan kontrol komputer sehingga mesin tersebut dapat dikontrol oleh pihak manajer hanya dari ruangan kerjanya secara cepat dan tepat. Untuk scanning barcode kode barang dagangan, menghitung rugi laba, inventory dan sebagainya, dan dipergunakan mesin cash register atau mesin kasir yang dilengkapi dengan kontrol komputer sehingga mesin tersebut dapat dikontrol oleh pihak manajer hanya dari ruang kerjanya secara cepat dan tepat. Untuk scanning barcode kode barang dagangan, menghitung rugi laba, inventory dan sebagainya. Contoh teknologi informasi dalam bisnis. 1. Satelit. Teknologi pertama yang digunakan dalam komunikasi bisnis adalah satelit, yang merupakan sebuah benda yang bekerja dengan cara menerbitkan benda lain dalam waktu ataupun kali tertentu.
di mana waktu tersebut mengikuti revolusi ataupun rotasi. Kita mengenal dua jenis satelit, yakni satelit buatan dan satelit alam. Penggunaan teknologi satelit dalam komunikasi bisnis tentu sangat penting, karena ketika tidak ada satelit, maka otomatis jaringan internet ataupun jaringan handphone serta jaringan TV tidak akan ada. Ketika hal itu tidak ada, tentu bisnis juga tidak akan berjalan dengan baik, efisien, cepat, dan tepat. Kedua yaitu internet. Internet adalah singkatan dari interconnection networking, ataupun jaringan koneksi saling terhubung antara satu dengan lainnya yang distandarisasi menggunakan sistem Global Transmission Control Protocol atau Internet Protocol Suite yang disingkat dengan TCP garis miring IP. Teknologi yang satu ini juga sangat penting ketika melakukan komunikasi bisnis. Ketika media komunikasi bisnis terhubung dengan internet, maka proses komunikasi pemasaran menjadi lebih efektif dan efisien. Penggunaan internet dalam berbisnis juga membuat fungsi komunikasi bisnis semakin berjalan dengan baik dan mencapai tujuan utamanya, yaitu untuk mempertahankan dan meningkatkan bisnis. Ketiga yaitu e-commerce. E-commerce adalah perdagangan yang dilakukan dengan menggunakan macam-macam media komunikasi dalam jaringan. E-commerce terbagi ke dalam 3 jenis. Satu yaitu electronic market (EMS), yaitu sistem informasi yang menyediakan fasilitas jual dan beli serta pertukaran informasi tentang harga, spesifikasi, ataupun produk yang ditawarkan. Yang kedua yaitu electronic data interchange, atau yang disingkat dengan EDI, yaitu sarana transfer data terintegrasi dan terstruktur dengan sistem komputer ke sistem komputer dengan standarisasi kode transaksi jual beli secara otomatis dan tidak memerlukan hard copy, bond, faktur, ataupun nota pembelian. Yang ketiga yaitu internet commerce, yaitu orang yang menggunakan internet untuk aktivitas jual beli. Selain melakukan jual beli, pembuatan iklan juga masuk ke dalam jenis yang satu ini. Dan kita kembali lagi ke awal tadi, yaitu internet banking. Di dalam dunia bisnis perbankan, teknologi juga sangat memiliki peran yang serta pengaruh yang sangat besar. Salah satu pengaruh teknologi dalam komunikasi bisnis yang dilakukan oleh perbankan adalah dengan menciptakan internet banking. Internet banking merupakan sebuah sistem transaksi perbankan yang menggunakan jaringan internet di dalam setiap aktivitasnya. Apakah itu melakukan transfer, cek, saldo, pembayaran, hingga mutasi rekening, dan lain sebagainya. Penggunaan teknologi di dalam perbankan berdampak positif kepada konsumen ataupun nasabahnya, yakni nasabah dapat melakukan kontrol terhadap akun bank mereka dimanapun dan kapanpun. Kelima yaitu aplikasi komunikasi bisnis. Perkembangan teknologi yang sangat pesat juga membuat munculnya berbagai jenis aplikasi bisnis yang dapat digunakan kapan saja, di mana saja, bukan hanya oleh pembeli, melainkan oleh penjual. Di Indonesia saja, kita menemukan ribuan aplikasi bisnis yang dibuat dengan tujuan untuk melakukan berbagai kegiatan bisnis. Aplikasi juga sangat berperan untuk menciptakan peran komunikasi pemasaran yang berfungsi dengan efektif dan tidak menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, aplikasi juga berperan untuk menciptakan proses komunikasi efektif melalui berbagai aplikasi seperti aplikasi media sosial seperti Facebook, YouTube, Twitter, Page, Instagram, dan sebagainya. Aplikasi chat email seperti Yahoo, Gmail, dan sebagainya. Aplikasi website seperti WordPress, blog, dan sebagainya. Kita berada di contoh kasus Indonesia AirAsia atau www.airasia.com. Melalui airasia.com, maka customer hanya perlu mengakses situs tersebut untuk melakukan reservasi tiket pesawat. Bahkan lebih jauh lagi, mereka dapat melakukan reservasi hotel dan berbagai paket menarik yang ditawarkan oleh AirAsia. Menurut saya, business
terbaik di Indonesia saat ini adalah SE bisnis yang dimiliki oleh perusahaan penerbangan Indonesia AirAsia, yaitu www.airasia.com. Alasan saya memilih AirAsia adalah karena keunggulan sistem bisnis yang dimiliki, yaitu yang pertama, dengan sistem e-bisnis AirAsia dapat melakukan efisiensi biaya seperti komisi untuk travel agent. Yang kedua yaitu dengan bisnis AirAsia tidak perlu membuat sistem human resource sebanyak pada perusahaan penerbangan lainnya. Yang ketiga yaitu bisnis yang diterapkan oleh AirAsia termasuk dalam business to consumer, di mana aplikasi ini ditujukan agar consumer dapat langsung berhubungan dengan pihak perusahaan tanpa harus melalui perantara seperti sistem reservasi konvensional. Dan yang keempat yaitu penerapan e-bisnis pada AirAsia memberikan keuntungan baik dalam perusahaan maupun bagi pihak customer. Yang kelima nih, sistem yang digunakan sebagai point of sales disebut dengan Global Distribution System atau GDS, di mana GDS ini dimiliki interface yang berupa Graphical User Interface atau GUI yang berhadapan langsung dengan pelanggan. Saat pelanggan berinteraksi dengan sistem melalui GUI, maka sistem tersebut secara real time akan melakukan proses-proses back to office, diantaranya melakukan validasi, otorasi, dan konfirmasi yang akhirnya akan memberikan pelanggan suatu bukti penjualan tiket, dan bukti tersebut yang digunakan sebagai tiket pesawat. Yang keenam yaitu teknologi informasi merupakan salah satu strategi perusahaan untuk dapat lebih kompetitif. Teknologi informasi akan mendukung terciptanya suatu sistem informasi yang dibutuhkan oleh konsumen. Mengaplikasikan suatu sistem informasi yang berbasis teknologi di dalam suatu perusahaan dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan tersebut, antara lain yaitu sebagai salah satu sumber daya organisasi yang menunjang kegiatan operasional dan manajerial. Yang kedua yaitu memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu dan tersaji dalam bentuk yang sesuai. Dan yang ketiga yaitu menunjang keunggulan kompetitif perusahaan. Jadi kesimpulannya adalah untuk mempertahankan kelangsungan hidup suatu organisasi harus disadari bahwa lingkungan usaha akan selalu berubah, termasuk teknologi informasi yang juga mengalami perkembangan. Dengan perkembangan teknologi informasi mengakibatkan perubahan-perubahan dalam bidang ekonomi akan menyesuaikan dengan perkembangan kegiatan perusahaan. Kehadiran teknologi informasi memberikan banyak manfaat dalam bisnis. Selain menghasilkan manfaat, perkembangan teknologi informasi juga dapat menimbulkan beberapa dampak positif dan negatif. Sekian dari kelompok kita. Terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.